Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Architecture. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fuad Rahman dengan NIM 1518107, jurusan Sistem Informasi, kelas IS3, Universitas Komputer Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya tentang Enterprise Architecture. Poin-poin yang akan dijelaskan dalam video ini. Pertama, apa itu Enterprise Architecture? Kedua, komponen apa saja yang menjadi bagian dari Enterprise Architecture? Ketiga, apa alasan memilih Enterprise Architecture? Keempat, keuntungan apa saja menggunakan Enterprise Architecture? Kelima, apa saja fungsi dari Enterprise Architecture? Dan keenam, apa saja jenis framework Enterprise Architecture. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian Enterprise Architecture. Apa itu Enterprise Architecture? Enterprise Architecture adalah cetak biru atau blueprint yang berisi prinsip, metode, dan model yang logis atau terstruktur yang digunakan pada proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Pembahasan kedua yaitu mengenai komponen Enterprise Architecture. Enterprise Architecture memiliki 4 komponen. Yang pertama ada bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Kita bisa membacanya seperti ini. Bisnis, proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan aplikasi. Baik itu aplikasi custom atau generik yang berjalan di atas teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Materi selanjutnya yaitu alasan memilih Enterprise Architecture. Mengapa sih kita memilih Enterprise Architecture? Dari banyaknya proses bisnis yang tidak sinkron atau tidak jelas, proses bisnis seperti apa, maka di sini kita gunakan Enterprise Architecture sebagai blueprint atau peta untuk membangun lingkungan yang terintegrasi agar responsif terhadap perubahan, sehingga proses bisnis di organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, keuntungan memilih Enterprise Architecture. Keuntungan memilih Enterprise Architecture ada 3, yaitu mengefisiensi proses bisnis, mengefisiensi operasional IT, dan meningkatkan ROI. Pada poin pertama, mengefisiensi proses bisnis. Mengefisiensi proses bisnis proses yang terjadi pada sebuah organisasi tergambar seluruhnya secara detail sehingga bisa meningkatkan produktivitas organisasi dan mengurangi biaya operasional. Itulah makanya Enterprise Architecture memiliki keuntungan mengefisiensi proses bisnis. Karena semua kegiatan atau proses bisnis itu akan tergambar secara detail. Poin kedua, mengefisiensi operasional IT. Mengapa? Karena Enterprise Architecture dapat mengurangi biaya pengembangan dan perbaikan software yang tidak diperlukan. Kemudian meningkatkan interoperabilitas, atau di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Interoperabilitas ini berfungsi sebagai agar tidak terjadi kesalahan saat pemilihan software untuk pengelolaan sistem dan jaringan. Poin ketiga, ini adalah hal yang menarik bagi para investor, yaitu meningkatkan ROI atau Return on Investment, atau biasa diterjemahkan sebagai laba dan investasi. ROI ini juga dapat mengurangi risiko pada investasi dan memudahkan dalam membuat dan membeli solusi IT.
Pembahasan kelima mengenai fungsi enterprise arsitektur. Fungsi enterprise arsitektur kita buat menjadi 3 poin. Yang pertama, menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi. Kedua, mendukung pengambilan keputusan investasi. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi. Selanjutnya, Framework Enterprise Architecture. Framework Enterprise Architecture ada 2 yang terkenal ya, yaitu Zachman dan TOGAF. Zachman sendiri yaitu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zachman sederhana dan bersifat logis dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Zachman sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pertama, mudah untuk dipahami. Kedua, tidak tergantung dari tools atau metodologi. Ketiga, merupakan perangkat perencanaan yang powerful. Keempat, membantu dalam menyelesaikan problem. Kekurangan dari framework Zachman, yang pertama, tidak adanya proses untuk tahap implementasi. Kedua, sulit untuk diterapkan secara keseluruhan. Ketiga, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Kemudian, framework selanjutnya yaitu TOGAF. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Metodologi dari TOGAF terdiri dari 8 fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. TOGAF sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source atau terbuka. Kedua, sistematis. Ketiga, fokus pada siklus implementasi dan proses. Keempat, kaya akan area teknis dan arsitektur. Terakhir, resource base menyediakan banyak material referensi. Kekurangan dari TOGAF sendiri yaitu tidak ada template standar untuk seluruh domain, seperti membuat blok diagram. Dan terakhir, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Setelah kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis framework enterprise architecture, sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana menggunakan aplikasi Archimate. Langsung saja kita buka aplikasi Archimate. Di sini saya telah membuka aplikasi Archimate. Yang pertama, pastikan kalian telah melakukan instalasi aplikasi Archimate. Nah, pada tampilan awal setelah kalian melakukan instalasi, ketika kalian membuka, biasanya default tampilan layar Archimate akan seperti ini. Di sini terdapat berbagai macam jendela yang terbuka, seperti ada jendela model, jendela view, jendela hints, navigator, properties, validator, dan visualizer. Kemudian jendela-jendela ini dapat ditutup dan dipindahkan. Sekarang kita coba tutup beberapa jendela yang tidak diperlukan dan kita coba atur ulang tampilannya. Pertama, kita coba tutup jendela validator. Oke, kalian cukup menekan tombol close X yang ada di bagian nama jendela. Kemudian saya akan menggeser bagian jendela navigator seperti ini. Nah, kemudian jendela visualizer pun saya akan geser jadi seperti ini. Setelah itu, sekarang kita hanya menampilkan beberapa jendela saja, yaitu jendela properties, jendela visualizer, jendela navigator, jendela view.
Kita atur ulang tampilannya agar kita bisa melihat semua aktivitas sekaligus yang kita buat, sehingga tampilan akan seperti ini. Di bagian kiri pojok atas terdapat jendela model, kemudian selanjutnya ada jendela default view, jendela navigator, jendela hint, properties, dan visualizer. Tab model atau jendela model di bagian pojok kiri atas ini nantinya akan menampilkan semua objek yang tersedia di dalamnya setelah kita melakukan peletakan objek-objek di bagian view ini. Sebagai contoh, kita letakkan ini bisnis aktor. Kalian bisa menggunakan objek ini dengan melakukan klik lalu drag and drop. Kita bisa lihat objek ini akan muncul di bagian subbagian atau folder bisnis. Nah, bisnis aktor akan muncul. Kalian menghapusnya juga bisa kalian gunakan pada objek ini, tekan tombol delete pada keyboard. Tapi itu hanya menghapus bagian pada view saja. Jika kalian ingin menghapus dari bagian modelnya, kalian bisa klik kanan di sini, lalu kalian bisa delete. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang beberapa tab di sini. Tadi sudah, tab model akan menampilkan semua objek yang tersedia di dalam view-view ini. Kemudian, objek tampilan view ini juga merupakan tempat kita membuat diagram berdasarkan objek yang telah kita buat. Kemudian di sini ada bagian tab palette. Di sini merupakan tempat jenis-jenis objek yang dapat kita gunakan untuk membuat objek kita sendiri atau yang kita inginkan. Kemudian pada bagian palet ini, palet Archimedes ini terdapat 3 layer atau konsep pada umumnya dalam membangun model. Layer-layer tersebut dibedakan oleh warna-warna tertentu yang untuk memudahkannya. Yang pertama ada layer ini yang berwarna kuning ini, biasanya menandai sebagai hubungan bisnis yang berhubungan, objek-objek yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian warna biru ini biasanya menandai objek-objek yang berhubungan dengan suatu aplikasi. Dan ini yang berwarna hijau biasanya menandai objek-objek yang berhubungan dengan sebuah teknologi. Sini saya akan coba contohkan cara penggunaannya secara sederhana saja. Yang pertama kita coba klik bisnis aktor, kita letakkan di sini. Kemudian kita klik di sini akan ada kita klik ini application, konsep application komponen. Nah, ini namanya akan muncul di sini. Nama-nama dari objek ini akan muncul di bagian ini. Kemudian saya akan coba klik ini device. Kita letakkan di sini. Tampilan akan menjadi seperti ini ya. Ini tampilan tidak rapi. Kita bisa merapikannya dengan cara klik shift pada bagian objek yang pertama, shift klik objek, lalu klik objek kedua, objek ketiga. Nah, objek ini akan diatur letak atau posisinya setelah kita melakukan pemilihan letak. Di sini saya akan coba di bagian align center atau rata tengah. Nah, objek ini akan mengikuti target terakhir objek yang kita pilih letaknya. Jika saya ulangi, ini saya geser kembali ke sini. Saya klik shift kembali, klik objek. Saya coba rata kanan. Dia akan mengikuti objek terakhir yang diklik. Sekarang kita coba yang lain, shift klik objek pertama, objek kedua, dan objek ketiga. Sekarang saya coba
rata kiri. Nah, yang objek-objek lainnya akan berpindah kepada objek target terakhir yang kita pilih dan akan merapikannya secara sendiri. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membuat atau menghubungkannya. Kita hubungkan objek-objek yang telah kita buat. Kita bisa menggunakan konektor di sini atau garis-garis ya. Nah, ini termasuk bagian konektor-konektor yang bisa menghubungkan antara objek dan objek. Kita gunakan konektor ini, magic connector. Dengan kita klik bagian objek pertama, lalu bagian objek kedua atau objek yang dituju. Dan kita pilih jenis konektornya ya. Sebagai contoh saya klik save ini. Panah ini akan menunjukkan atau merujuk kepada objek terakhir yang kita pilih. Kemudian kita klik lagi. Jika kita objek pertamanya aplikasi ini, komponen aplikasi, lalu objek keduanya adalah device, kita pilih jenis konektornya, maka dia panahnya pun akan kembali atau mengarahkan kepada objek terakhir yang kita klik. Nah, setelah itu kita akan coba bahas yang lain. Kemudian setelah kita dapat melihat pada bagian jendela view ini, kita pun dapat melihat pada jendela models yang ada di bagian kiri atas ini, kiri pojok atas. Objek-objek yang telah kita buat tadi beserta konektornya ini akan muncul pada jendela model ini di sub-sub tertentu atau bagian-bagian tertentu. Seperti bisa kita lihat ini bisnis aktor, ini akan masuk ke dalam tab bisnis. Kemudian di tab aplikasi pun akan muncul application komponen, dan tab teknologi and physical akan muncul sebuah objek device. Selain itu ada jendela navigator. Jendela navigator ini ya bisa menunjukkan sebuah hubungan antara objek dengan objek yang telah dipilih dalam jendela view. Nah, jika kita klik ini yang pertama bisnis aktor, kemudian kita klik objek application component, dia akan menjelaskan atau menunjukkan semua hubungan antara objek dengan objek yang telah dipilih. Kemudian di sini ada jendela visualizer. Jendela ini menunjukkan hubungan yang dipilih untuk objek pada tampilan. Jika kita melakukan klik 2 kali, ini kita coba atur seperti ini. Kita klik 2 kali pada elemen yang ada di dalam visualizer ini antara aplikasi komponen atau bisnis aktor ini, maka akan mengaktifkan penjelasan atau deskripsi pada bagian tab jendela hints yang ada di sebelah kiri ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini akan menampilkan penjelasan tentang objek bisnis aktor. Di sini kita coba klik yang application komponen. Begitupun dengan application komponen. Nah, kemudian di sini pun ada yang namanya view. Di sini ada viewpoint. Viewpoint ini sebenarnya memudahkan kita dalam pemisahan bagian-bagian elemen objek tersendiri. Jika kita pilih business process corporation, maka bagian inilah yang termasuk business process corporation.
bagian lainnya akan dibuat blur oleh aplikasi ini. Dalam penggunaannya juga kita untuk melakukan membuat objek atau menggunakannya, kita bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk menggunakannya kita bisa gunakan itu. Sekarang saya coba hapus delete objek-objek yang telah kita buat. Dan di sini saya akan coba jelaskan suatu contoh proses atau suatu proses bisnis ataupun implementasi dalam pembuatan model dalam membangun sebuah sistem ya. Sini saya close dulu bagian model yang tadi, kita close model saja. Apakah kita akan melakukan save? Tidak. Oke. Ini saya akan membuat tab baru. Nah, cara membuat tab baru yang pasti kita melakukan klik new model atau bisa dengan Ctrl N seperti ini. Kemudian kita bisa beri nama dengan klik 2 kali. Dengan klik 2 kali itu akan muncul di sini perubahan. Jika di sini kita bisa klik rename. Kita beri nama contoh. Ini nama sebuah modelnya. Kemudian kita save dulu nama filenya. Bisa kalian dengan klik Ctrl S, konfigurasi Ctrl S. Nah, kita simpan di sebuah folder, saya simpan dengan nama contoh, dan ekstensinya pun akan berjenis Archimate. Kita save. Sekarang saya coba buat sebuah proses bisnis atau sistem. Kita bangun di sini. Saya akan membuat aktor bisnis sebagai contoh ya. Saya akan buat di sini hotel. Kemudian di sini ada admin, aktor admin. Saya copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya rubah menjadi resepsionis. Untuk merubah ukuran, kalian cukup melakukan klik lalu geser ke bagian mana arah ukuran yang akan kalian besarkan. Copy lagi, simpan di sini. Customer. Ini suatu alur ya, saya akan coba membuat suatu alur proses tentang booking hotel ya. Kemudian di sini ada customer. Ini bagian aktor bisnis yang saya gunakan atau bagian objek-objek yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian saya gunakan application komponen. Saya beri nama di sini sistem bookingnya ya. Booking system. Kemudian ini saya beri nama seperti notifikasi atau email saja. Message system konfirmasi. Kemudian ini dari bagian layout aplikasi. Sekarang saya ke bagian layout teknologi. Saya sini pilih device, object device. Ubah namanya dengan klik 2 kali. Saya ingin merubah penamaan.
kemudian saya pilih lagi di sini. Voice. Kemudian saya akan menghubungkan objek-objek ini dengan penggunaan sebuah konektor. Nah, di sini pun kita bisa melihat hubungan-hubungannya pada tab atau jendela navigator di sini ya. Jika kita melihat atau menggunakan viewpoint ini, kita akan bisa lebih mudah dalam membagi atau memahami bagian-bagian mana yang termasuk teknologi ataupun bisnis. Nah, tadi saya melakukan klik view di sini, penggunaan view ini, lalu viewpoint di sini. Jika dalam defaultnya itu viewpoint ini jenisnya itu atau kategorinya non atau tidak memilih atau menyeleksi objek apapun. Namun saat ini dan sekarang saya pilih teknologi. Maka bagian view atau yang akan ditampilkan pada tab jendela view ini merupakan objek-objek yang berhubungan dengan teknologi saja, yaitu bagian desktop dan mobile device ini ya. Dan bagian-bagian lainnya akan di blur atau sedikit diburamkan warnanya ataupun dihilangkan oleh aplikasi ini atau sistem ini untuk memudahkan para user Archimate ini mengetahui bagian mana yang termasuk view atau bagian objek teknologi ini. Seperti itu ya kira-kira penjelasannya. Kalian bisa mengeksplornya lagi dalam melakukan atau menyelesaikan sebuah contoh-contoh kasus lain. Oke, jangan lupa save setelah kita melakukan project atau melakukan pembuatan pengerjaan sebuah contoh kasus. Terima kasih. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.